Guys, minggu depan fakultas kita libur kan? Iya, fakultas kita libur ya? Staycation yuk. Yuk. Bosan nih. Masa tiap hari ketemunya layar mulu, dosen mulu, ketemunya kalian-kalian. Ya bosan lah. Nah, cakep tuh. Kebetulan itu di Semarang, hotel lagi pada promo loh. Sekalian kita ngobrol sambil nonton. Boleh. Boleh. Nona Kupang, kenapa kamu? Kok dari tadi diam mulu? Biasanya kalau kita ngomong soal liburan, kamu kan yang paling confidence. Kenapa? Kamu ada masalah? Iya nih, aku bingung, sepi soalnya. Belakangan ini transferan aku sering lambat gitu, terus mulai udah berkurang. Apalagi sejak badai Seroja kemarin, orang tua aku hampir nggak kirim. Apalagi minggu depan udah masuk kuliah kan, belum regis, uang kos juga belum, ditambah bulananku lagi. Sabar ya Ica, kita nggak tahu kalau kamu punya masalah kayak gitu. Ya udah teman-teman, kayaknya liburan kita ditunda dulu aja ya. Ya udah, tunda aja ya. Lagian semester depan kan kita masih bisa liburan, ya kan? Udah deh, Ice, kamu nggak kepikiran buat nyari kerjaan kayak part time gitu? Kan lumayan, itu buat tambah-tambah uang bulanan kamu. Lagian juga minggu depan kita libur, kamu nggak ngapa-ngapain kan di kosan? Iya sih, sudah sempat kepikiran. Kemarin juga udah cek-cekan cari buat part time, tapi nggak ada. Seriusan kalau mau kerja? Nah, kebetulan ada temenku yang lagi nyari cewek buat kerja di tempatnya gitu. Kerjanya nggak susah kok, dan bayarannya juga lumayan. Sistemnya itu dihitung per jam gitu. Serius? Mau dong aku daftar. Di mana? Ngapain? Ada lah, ntar deh tanya temanku dulu ya. Tapi non, kerjaannya halal nggak sih? Halal atau haramnya itu urusan belakang Jel. Yang penting duitnya dulu. Apalagi sekarang kan pandemi, duit itu susah dicari. Masa sih kalian nggak ngerti-ngerti? Ih, jadi loh Nola nyuruh Ice kerja buat jual diri gitu? Wah, parah lo jadi teman. Ice, ayo kita bisa cari kerjaan lain, nggak mesti kan harus jual diri. Apaan teman kayak gitu? Kamu gitu sih Nola jadi teman. Masalah adalah bagian dari kehidupan manusia. Masalah atau yang biasa disebut pergumulan hidup tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Masalah tidak memandang kepada siapa ia akan datang, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia, tidak memandang status atau strata seseorang, dan tidak pernah mengatakan kapan ia akan datang. Masalah adalah surprise yang tidak diharapkan oleh manusia, karena masalah ini tidak membawa kesenangan, tidak membuat manusia merasa happy, tetapi justru masalah atau pergumulan hidup ini membawa kerumitan hidup di dalam perjalanan kehidupan manusia. Secara manusiawi, manusia tidak mampu untuk menjalani pergumulan hidup, untuk melewati masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Tetapi secara rohani, bagi orang-orang percaya, Allah akan memampukan, Allah akan menolong umatnya untuk melewati, untuk melalui, dan bahkan menang atas setiap pergumulan, atas setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia melalui pimpinan Roh Kudus. PKW Gereja Kibait yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Renungan super kali ini, edisi pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar bersama-sama what we think about Holy Spirit. Apa yang kita tahu, apa yang saudara pikirkan tentang Roh Kudus. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2
ayat 38 dan 39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." What do you think about Holy Spirit? Roh Kudus bagi orang-orang Kristen adalah sesuatu yang sudah tidak lazim, adalah sesuatu yang sudah tidak asing. Kerap kita mendengar ketika kita berada di lingkungan gereja, ketika kita berada di persekutuan-persekutuan orang Kristen, bahkan di komunitas-komunitas orang percaya. Tetapi ketika orang-orang Kristen pada umumnya ditanya, apa yang Anda tahu, apa yang saudara tahu dan pikirkan tentang Roh Kudus, maka respon dan jawabannya akan beraneka ragam. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu penggerak pada keyakinan. Ya, seperti pengakuan iman Gereja Kibait. Ada juga yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bahasa roh, tanda-tanda mujizat, dan juga Pentakosta. Pertanyaannya ialah, mengapa ketika orang-orang Kristen ditanya, apa yang kalian tahu, apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus, apa yang saudara pikirkan tentang Roh Kudus, mengapa justru kita mendapatkan jawaban yang beraneka ragam, respon yang berbeda-beda? Mengapa tidak ada jawaban yang sama? Mengapa ada beberapa orang Kristen yang kemudian ketika ditanya tentang Roh Kudus tidak confidence dengan jawaban mereka? Ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang diam ketika ditanya tentang Roh Kudus. Karena kebanyakan dari orang-orang Kristen hanya tahu tentang Roh Kudus, tetapi tidak kenal Roh Kudus itu sendiri. Tahu dengan kenal itu berbeda. Kita bisa tahu seseorang, kita bisa tahu namanya, kita bisa tahu apa pekerjaannya, kita bisa tahu di mana dia tinggal, kita bisa tahu hal-hal spesifik tentang orang itu. Tetapi bukan berarti kita kenal dengan orang itu. Tetapi ketika kita mengatakan kita mengenal seseorang, maka orang tersebut pasti juga kenal tentang kita. Ketika kita kenal seseorang, maka kita bisa tahu siapa namanya. Kita tahu di mana dia tinggal. Kita tahu apa pekerjaannya. Kita tahu nomor kontak pribadinya. Dan orang tersebut juga tahu siapa kita, di mana kita tinggal, agama kita apa. Karena kita sama-sama mengenal. Ketika seseorang sama-sama kenal, artinya mereka punya hubungan. Ketika kita hanya tahu tentang Roh Kudus dan tidak kenal Roh Kudus, berarti kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, bagaimana supaya kita bisa punya hubungan dengan Roh Kudus? Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-38. Dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika kita hendak punya hubungan dengan Roh Kudus, hal pertama-tama yang harus kita lakukan ialah sama seperti yang Petrus katakan, bertobatlah. Bertobat itu ketika kita mendengar tentang Injil, lalu kita percaya
di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Iman timbul dari pendengaran. Berarti kita harus mendengarkan tentang Injil dulu. Kita harus mendengarkan tentang Yesus Kristus. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hati kita sehingga Injil yang disampaikan, Kristus yang disampaikan kepada kita bisa percaya, kita bisa terima. Setelah kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita. Lalu hal berikut yang harus kita lakukan ialah setelah kita bertobat, kita harus memberi diri kita dibaptis. Mengapa harus dibaptis? Karena ketika kita dibaptis, ini merupakan simbol atau lambang bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan juga kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita dibaptis, maka sekaligus ini adalah proklamasi. Kita menyampaikan kepada dunia, kita menyampaikan kepada orang-orang bahwa lihat loh, saya sudah bertobat. Saya sudah jadi orang percaya. Jadi bukan hanya kita percaya di dalam hati, bukan hanya kita mengaku dengan mulut kita, tetapi kita memperlihatkan kepada dunia, kita memproklamirkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa kita sudah bertobat. Ketika kita dibaptis, di sana terjadi covenant antara kita dengan Allah. Ada perjanjian antara kita dengan Allah bahwa kita telah dimeterai oleh Allah. Kita telah mewakafkan diri kita kepada Allah ketika kita dibaptis. Aku hidup, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, kata Rasul Paulus. Ketika kita memberi diri kita dibaptis, maka hidup kita ini bukan lagi kepunyaan kita. Hidup kita ini bukan lagi milik kita, tetapi ini sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah wakafkan, kita sudah berikan kepada Kristus. Kita sudah tidak punya andil lagi atas kehidupan kita. Hal berikut, ketika kita selesai dibaptis, maka dosa kita kemudian diampuni. Lalu kita akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus akan masuk ke dalam kehidupan kita ketika kita telah menerima pengampunan. Roh Kudus membersihkan hati dan kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita? Pertama, Roh Kudus akan menghibur kita ketika kita tengah berduka. Ketika kita di dalam pergumulan, tentunya kita merasa sedih. Roh Kudus ada untuk menghibur kita. Mungkin kita tidak punya teman, mungkin kita tidak punya orang-orang untuk menghibur kita. Tetapi disitulah Roh Kudus menghibur kita. Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pribadi yang selalu ada. Hal berikut yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita ialah Dia memberikan kuasa kepada kita, kepada orang-orang percaya untuk bersaksi. Dia memberikan keberanian kepada saya dan ibu-ibu sekalian untuk bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu Roh Kudus akan menuntun kita, menggerakkan kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang benar. Ketika kita hendak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan hadir untuk mengingatkan kita. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk memberikan pengampunan. Dia menolong kita untuk membersihkan hati manusia yang dipenuhi oleh iri hati manusia yang dipenuhi oleh akar pahit, yang dipenuhi oleh kebencian, yang dipenuhi oleh rasa kecewa, marah, dan lain sebagainya. Roh Kudus mengerjakan semuanya itu. Kenapa? Karena sebagai manusia,
dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita tidak bisa mampu untuk menghilangkan akar pahit di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus ada, tidak serta-merta pun akar pahit itu akan hilang. Tidak dalam hitungan jam rasa benci itu hilang. Apalagi bagi ibu-ibu atau siapapun yang punya pergumulan besar selama ini. Mungkin ada yang menyimpan akar pahit kepada saudaranya. Mungkin ada yang menyimpan benci kepada temannya. Mungkin ada yang menyimpan amarah kepada pasangannya. Tidak dalam hitungan hari dan tidak dalam kedipan mata, semua itu hilang. Tetapi butuh proses. Hari lepas hari, Roh Kudus akan menuntun kita. Hari lepas hari, Roh Kudus akan menolong kita untuk perlahan, pelan-pelan membuang akar pahit, membuang keegoisan, menghilangkan rasa benci. Sehingga kita kemudian sempurna, sama seperti Yesus yang ingin kita sempurna di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah mengatakan bahwa saya sudah bertobat, ketika kita telah memberi diri kita dibaptis dan memproklamasikan kepada dunia bahwa kita sudah percaya, maka orang tidak akan percaya tanpa melihat bukti, tanpa ada hasil. Karena itu, ketika kita mengatakan saya sudah bertobat, ketika kita mengatakan saya sudah jadi orang percaya, maka kita harus memperlihatkan bukti kepada orang. Harus ada hasil yang bisa dilihat oleh orang, sehingga mereka percaya bahwa kita sudah bertobat dan sudah percaya. Apakah itu? Buah roh. Buah roh ialah kasih yang diimplementasikan dalam sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan. Ketika seseorang hidupnya sudah didiami dan dituntun oleh Roh Kudus, maka perlahan-lahan dia akan berubah. Yang tadinya mungkin dia adalah tipe orang yang suka marah, yang pemarah, yang setiap hari tidak bisa tanpa mengomel, tanpa marah-marah, maka ketika Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, maka perlahan-lahan dia akan berubah menjadi seseorang yang lemah lembut. Perlahan-lahan Roh Kudus akan menuntun, memampukan berubah menjadi pribadi yang mulai sabar. Ketika mungkin dahulunya kita adalah orang yang setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, selalu tidak tenang. Tetapi ketika Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita, mendiami kehidupan kita, maka perlahan-lahan kita akan merasakan sebesar apapun masalah kita, seperti apapun pergumulan kita akan tetap tersenyum, kita akan tetap merasa bahagia, kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap merasakan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan, tetapi tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Hal berikut, mungkin dia dulunya adalah orang yang suka ingkar janji, tidak bisa taat, tidak bisa dipercaya, tidak bisa komitmen, tidak bisa setia. Tetapi ketika Roh Kudus sudah mendiami kehidupannya dan dia memberi dirinya untuk mau dituntun, untuk mau ditolong oleh Roh Kudus, maka perlahan-lahan dia akan berubah menjadi orang yang mampu untuk belajar setia dan taat di dalam kehidupannya. Roh Kudus ada di dalam dunia agar manusia, agar orang-orang Kristen, agar saya dan ibu-ibu PKW bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah.
Tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Allah selalu menuntut untuk sempurna, sementara kita punya keterbatasan dan punya kelemahan. Lalu, kepada siapakah Roh Kudus dicurahkan? Ayat 39 mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Anugerah keselamatan Tuhan tawarkan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang Tuhan tawarkan kepada semua manusia, kepada setiap orang-orang berdosa. Dunia yang dimaksud dalam Yohanes 3 ayat 16 bukanlah merujuk pada place atau world, tetapi sesungguhnya yang dimaksud ialah manusia. Yang dimaksud ialah orang-orang yang ada di dalam dunia. Yang dimaksud ialah orang-orang berdosa pada waktu itu. Tentunya yang dimaksud juga adalah saya dan ibu-ibu PKW. Dan bagi kita lah, bagi semua manusia lah, Allah menganugerahkan, menawarkan keselamatan itu, dan akan menjadi bagian bagi siapapun yang mau menerimanya. Akan menjadi milik siapapun yang mau menerima anugerah itu. Itu keselamatan. Tetapi Roh Kudus berbeda. Roh Kudus tidak dianugerahkan bagi semua orang, tidak dianugerahkan bagi semua manusia, tidak dianugerahkan dan tidak dicurahkan bagi dunia. Roh Kudus dalam ayat ini mengatakan, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji tentang Roh Kudus itu akan diberikan kepada anak-anak, kepada orang yang masih jauh, dan kepada sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan. Berarti Roh Kudus itu hanya dicurahkan bagi gereja. Gereja ialah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Gereja adalah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertanyaannya ialah, apakah kita, apakah ibu-ibu PKW, apakah perempuan-perempuan Kibaik sudah menjadi gereja? Karena untuk didiami, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk mendapat janji itu, hanya orang-orang yang sudah menjadi gereja. Untuk terus hidup berkemenangan, untuk terus hidup mampu melewati masalah, mampu melalui pergumulan, maka kita harus punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Kiranya renungan edisi kali ini kita bisa sama-sama punya pengenalan yang benar. Kiranya kita punya pengertian yang tepat. Kiranya hari ini kita mulai untuk punya pengetahuan yang benar tentang Roh Kudus, sehingga ketika ibu-ibu ditanya, what do you think about Holy Spirit? Maka jawaban kita bisa sama. Kita tidak lagi punya respon yang berbeda. Tidak ada lagi jawaban yang beraneka ragam tentang Roh Kudus. Tapi karena kita sudah mengerti, karena kita sudah punya pengenalan yang sama, maka kita akan punya respon yang sama, dan kita akan punya pengertian yang sama. Mulailah dan pertahankanlah hidup dipimpin, hidup didiami, dan punya hubungan relasi yang baik dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Salam super PKW Gereja Kibaik.